sayang mata memandang, menyusuri tepi pantai, dari Tanjung Kayu Batu nampak indah. Kota Jayapura dari tahun 1910 sampai 1962 dikenal sebagai Hollandia. Di kota Jayapura terbagi menjadi 5 distrik, yaitu distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, distrik Abipura, distrik Heram, dan distrik Muara Tami. Saya akan mengajak sahabat YouTube untuk melihat kelima distrik tersebut, mulai dari perkembangan, potensi, dan kehidupan masyarakatnya. Kita akan mengawalinya dari distrik terjauh di Muara Tami. Sebelum ada pembangunan jembatan Yotefa, akses menuju ke distrik Muara Tami itu hanya melalui satu jalur, yaitu dari Koyakoso. Tapi setelah ada pembangunan jembatan Yotefa, maka akses yang bisa kita lalui itu bisa dari Koya dan juga dari jembatan Yotefa. Nah sahabat, di video kali ini saya akan menunjukkan secara khusus bagaimana kondisi di distrik Muara Tami. Nanti kita akan melihat juga keempat distrik yang lain yang saya bagi keunikan kota Jayapura yang bisa kita lihat. Bagaimana potensi yang bisa nanti sahabat ketahui, juga bagaimana kehidupan masyarakatnya. Saya share ke sahabat supaya kalau sahabat ada rencana mau ke kota Jayapura, sahabat bisa tahu wilayah-wilayah yang berada di kota Jayapura. Nah, untuk kawasan distrik Muara Tami ini, mulai dari Jalan Holtekam. Di sepanjang jalan ini nanti kita akan lihat bagaimana kafe-kafe, resto itu berjejeran di sepanjang pantai. Tapi jangan takut sahabat. Di sini itu ada kafe, tapi juga ada beberapa lokasi-lokasi yang masyarakat sewakan untuk misalnya ada pengunjung yang ingin mandi-mandi. Nah itu juga ada. Jadi tidak semua ini berdiri bangunan kafe, tapi ada juga tempat untuk bisa orang rekreasi atau mandi-mandi begitu ya kita bilang. Di sini saya tidak secara khusus membahas tentang Pantai Holtekam, jadi nanti kita hanya akan lewat saja. Jadi sahabat bisa lihat bagaimana kondisi Pantai Holtekam. Sahabat, sebelum kita sampai ke Skau atau perbatasan Papua Nugini, saya akan mengajak sahabat untuk kita kembali melihat perjalanan yang saya tempuh dari Koyakoso. Jadi sahabat, di Koyakoso ini adalah jalan yang pertama kali diakses untuk kita bisa sampai di distrik Muara Tami atau juga ke Skau. Nah, kawasan Koya ini dikenal sebagai kawasan agropolitan dan agromina wisata, dan juga dikenal sebagai unit permukiman transmigrasi atau UPT. Jadi di sini banyak terdapat wisata-wisata buatan seperti kolam-kolam pemancingan. Dari Koya inilah dipasok beberapa komoditi pertanian, mulai dari sayur-sayuran hingga buah-buahan. Terus berkembang hingga saat ini banyak camilan khas Jawa seperti rengginang, tape, kembang goyang, madu mongso, opak gambir atau disebut juga kue semprong, emping melinjo, aneka keripik dari ubi, hingga kue tradisional khas Sulawesi Selatan seperti roti maros, baje tenteng, baje bandong, dan banyak lagi sahabat. Nah dari Koya ini kalau kita belok kanan kita ke perbatasan, dan kalau kita ke kiri itu kita ke Pantai Holtekam. Nah sahabat, jadi tadi perjalanan saya dari jembatan Yotefa ini kita lewat kawasan Pantai Holtekam. Di sini dia punya pantai bagus sekali. Saya tidak banyak cerita tentang Pantai Holtekam karena fokus perjalanan kita ada di wilayah Skau.
Muara Tami adalah distrik yang letaknya tidak jauh dari ibu kota provinsi Papua, yaitu kota Jayapura. Distrik Muara Tami mempunyai luas wilayah 626,7 km persegi. Samudra Pasifik. Pantai yang memiliki panjang 10 km dan panjang garis pantai sekitar 5 km. Di sini tidak ada batu karang, pasirnya juga sangat halus.
Mungkin sahabat bisa berenang, tapi untuk yang sudah mahir ya, karena gelombang di sini sangat besar pada musim-musim tertentu. Hal lain yang mungkin sahabat bisa lakukan yaitu berjalan kaki di sepanjang pinggir pantai, bermain bola kaki ataupun voli pantai. Katai boni gini amanin botenan, katai ano tamino hi, Papua nu fitawa aino tamaya, watai we fitai wariai wa. Lagi daboni ini Antonin Rosoi Merisila katai bonini Aino watai mutu nanorahi daneu Raino awadoho nahaifa. Iya baik sahabat, jadi hari ini saya berada di distrik Muara Tami dan tempat saya berdiri saat ini berada di jembatan Skomabo. Di sini ada Skosai di ujung sana. Tadi kita dari sana, sekarang saya berada di Skomabo dan nanti di ujung sana itu adalah Skoyambe yang juga ada tempat penangkaran penyu. Letaknya yang langsung menghadap ke Samudra Pasifik, tidak heran kalau gelombang di sini menjulur ke pantai dekat perumahan masyarakat. Gelombang tinggi yang datang merusak rumah-rumah masyarakat dan untuk mencegah kerusakan dibangun tanggul beton sepanjang 500 meter. Abrasi di sini terus terjadi dari tahun ke tahun, bahkan kubus beton tergeletak tidak beraturan karena dihantam gelombang. Sampai saat ini sudah berlapis-lapis kubus beton dipasang untuk menahan gelombang yang sebelumnya sudah tenggelam tertimbun pasir. Dan saya sendiri punya beberapa dokumentasi di Pantai Sko untuk menikmati alamnya tapi juga sambil bekerja. Seperti ini ada foto saya di tahun 2017, 2018 dan 2020. Kemarin tahun 2021 saya tidak datang. Sampai saat ini, tepatnya kemarin 7 Maret, saya datang lagi dan saya sangat terkejut sekali melihat perubahan alam di Pantai Sko. Pemasangan kubus beton penahan ombak ini menjadi keprihatinan masyarakat dan aktivis lingkungan karena tempat ini menjadi tempat mendarat penyu. Dikhawatirkan dengan berdirinya kubus beton akan menghalangi penyu untuk mendarat dan berkembang biak. Untuk itulah Kampung Skoyambe dibangun kawasan konservasi penyu. Dari data Mongabay, masyarakat membuat penanda dari satu tanaman pohon kelapa dan setiap tahun warga Skosai memperingati hari abrasi sambil mengukur sejauh mana pantai mereka bertambah atau berkurang. Dan dari data tersebut, sekitar 100 meter garis pantai di sini selalu hilang setiap tahunnya. Karena dia abrasi, jadi dibikinlah lonjong seperti ini untuk membatasi daratan dengan lautan. Airnya jernih sekali, sangat jernih ya, seperti ini. Jadi ini karena dia abrasi, jadi dibikinlah lonjong seperti ini untuk membatasi daratan dengan lautan. Airnya jernih sekali, sangat jernih ya, seperti ini. Jadi ini karena dia abrasi, jadi dibikinlah lonjong seperti ini untuk membatasi daratan dengan lautan. Airnya jernih sekali, sangat jernih ya, seperti ini. Jadi ini karena dia abrasi, jadi dibikinlah lonjong seperti ini untuk membatasi daratan dengan lautan. Airnya jernih sekali, sangat jernih ya, seperti ini.
Sahabat, saat ini kita memasuki Kampung Skoyambe, hanya 2 menit dari Kampung Skomabo. Di sini selain ada kawasan konservasi penyu, kita juga akan melihat tugu peringatan 1 abad Injil masuk di kawasan Pantai Sko yang didirikan pada bulan September tahun 2014. Jadi pada tanggal 14 September tahun 1914, penginjil Yohanes Agustinus Nanuluweta membawa kabar kebenaran atau Injil Tuhan masuk di pesisir Pantai Sko yang sekarang menjadi Kampung Skoyambe, Kampung Skomabo, dan Kampung Skosai. Jika kamu mau banyaklah, Jangan hidup jauh hanya jadi sehati bekerja. Meski bukan satu bangsa, hanya dalam Yesuslah sama-sama sepat rasa, satu juga asalnya. Hidup saudara. Jadi inilah video saya di distrik Muara Tami. Saat ini saya sudah berada di Skoyambe, tepatnya di Tugu 1 abad Injil masuk di pesisir Pantai Sko. Jika kamu mau untung banyaklah, jangan hidup jauh. Pada bulan September hingga Desember, ombak di sini sangat besar dan menjadi daya tarik bagi mereka yang menyukai olahraga air seperti berselancar. Bulan September tahun 2021 yang lalu, cabang olahraga eksibisi selancar ombak di Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua mempertandingkan 2 nomor pertandingan di Pantai Skosai, hingga ombak di Pantai Skosai ini disebut sebagai yang terbaik. Dari perjalanan di distrik Muara Tami, kita bisa melihat bahwa di distrik Muara Tami ini merupakan kawasan agropolitan, dan potensi yang ada di distrik Muara Tami ini terdiri dari agrowisata, agromina, wisata pantai, hingga sport tourism yang dapat berkembang baik di wilayah ini. Oke, baik sahabat, jadi hari ini perjalanan kita di distrik Muara Tami, tepatnya di pesisir Pantai Sko. Saat ini saya sudah berada di Kampung Skoyambe. Di belakang saya ini rumah adat Tangfa. Dan dari rumah adat Tangfa saya mengucapkan terima kasih buat sahabat YouTube sekalian. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Aku